Soal nomor 2 ini tentang listrik dinamis ya, arus searah. Ini melibatkan hukum Kirchhoff 1 dan 2. Perhatikan rangkaian listrik di bawah, kita perbesar sedikit ya teman-teman. Kita perbesar biar mudah kita buat loopnya ya nanti ya. Di sini aja ya. Oke. Jadi ada baterai 1 9 volt, baterai 2 6 volt, masing-masing punya hambatan dalam R kecil 1 ohm. Kemudian di tengahnya ada 10 ohm, di bawahnya 24 ohm dengan 9 ohm. Pertanyaannya adalah energi per menit yang melewati hambatan 10 ohm dan tegangan jepit pada baterai 2. Baterai 2 berarti yang 6 volt ya. Nah, besarnya energi per menit ya teman-teman. Oke, jawabannya dalam joule ya. Jadi karena dalam joule berarti yang ditanyakan energi. Tapi biasanya sih kalau energi per waktu itu daya ya. Itu daya harusnya. Tapi karena ini energi per menit, menit itu harusnya waktu ya. Jadi karena jawabannya pun joule berarti kita carinya energi aja. Kita ikutin aja soalnya teman-teman. Jadi energi itu kan orang yang berenergi itu orang yang fit ya. Jadi energi itu V kali I kali T. Ingat bahwa hukum Ohm V Republik Indonesia. Maka teman-teman juga bisa cari energi itu dari V-nya diganti RI berarti R I kuadrat kali T. Nah, yang ditanyakan energi yang melewati hambatan 10 ohm. Hambatannya udah ada 10 ohm, tinggal kita cari berapa arus yang melewati 10 ohm. T-nya nanti dipakai yang 1 menit tapi diganti menjadi 60 detik ya. Jadi misi kita sekarang adalah mencari arus yang melewati hambatan 10 ohm. Kemudian selain itu juga ditanyakan tegangan jepit pada baterai 2. Nah, untuk mencari tegangan jepit sama misinya kita juga harus mencari arus yang melewati baterai ya. Oke, jadi pada setiap percabangan ini arusnya berbeda-beda. Nah, jadi kita harus gambar dulu lah nih. Ini kita kerjakan step by step ya. Dari baterai 1 anggap aja dia keluar arus I1, arus I1 kemudian ke bawah melewati hambatan 24 ya. Ketemu dengan titik A. Kemudian yang keluar dari baterai 2 kita namakan nanti I2 di sini. I2-nya ke bawah melewati hambatan 9 ohm, kemudian ketemu dengan titik A. Nah, di titik A, I1 dan I2 bergabung, ini berubah menjadi I3 yang akan melewati hambatan 10 ohm, kemudian ini kembali lagi ke titik B kembali lagi terbagi menjadi I1 dan I2. Jadi dari sini berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, I1 dengan I2 bergabung itu menjadi I3. Ini kita simpan dulu menjadi persamaan 1. Oke. Ingat kita mau cari I1 di sini, I2 dan I3 ya. Terutama kita butuhnya sebenarnya I3 dan I2 ya. Kenapa kita butuh I3 dan I2? Karena yang ditanyakan itu sesuatu di hambatan 10 ohm dan di baterai E2 gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak butuh I1 di sini. Kita cuman fokus aja ke I2 dan I3. Oke, biasa teman-teman kalau di matematika itu kalau ada 3 variabel yang nggak diketahui, maka kita butuh minimal 3 persamaan. Oke, jadi kita udah ada 1 persamaan. Nah, 2 persamaan lagi kita tinjau loop ya, standar untuk hukum Kirchhoff itu ya kayak gitu. Jadi kita ambil loop 1. Loop 1 yang mana? Boleh yang mana aja, boleh yang kiri, boleh yang kanan atau loop besar. Kita ambil loop 1 itu loop yang kiri, kita ambil arah loopnya itu searah dengan arah arus ya, dengan arah putaran arus. Ya udah, langsung aja. Sigma GGL ditambah sigma R kali I sama dengan 0 gitu ya. Jadi yang ada di loop ini ketika kita jalan arus ini bertemu dengan kutub negatif baterai, itu langsung aja minus 9, kemudian nggak ada baterai lagi selama dalam loop 1 itu ya. Loop 1 itu yang kiri ini. Kemudian hambatannya ya ada R1, I1 itu nanti ketemu dengan R kecil R1 dengan hambatan 24 ohm. Berarti langsung ditambahin aja ya teman-teman ya. 1 tambah 24 berarti 25 I1. Kemudian ditambahin lagi I3. Ini masih dalam loop 1 juga. Ketemunya dengan hambatan 10. Berarti 10 I3 sama dengan 0 gitu ya. Maka kita dapat satu persamaan lagi berbentuk 25 I1 ditambah 10 I3 sama dengan 9. Ini simpan aja menjadi persamaan 2. Kemudian kita ke loop 2 ya. Loop 2 kita ambil juga arah loop itu searah dengan arah arus biar mudah ya. Loop 2
sama kayak tadi, sigma GGL tambah sigma R kali I sama dengan 0 gitu ya. Nah, GGL-nya sama kayak tadi, minus 6. Kemudian baterainya itu 1 ditambah 9 berarti 10 I2 ya, karena I2 yang melalui mereka, ditambahin 10 I3 ya kan. Yep, sama dengan 6 gitu kan. Sampai sini kok sama dengan 6 sih, sama dengan 0 ya, atau 10 I2 ditambahin 10 I3 sama dengan 6. Nah, ini persamaan 3 gitu ya. Selanjutnya karena kita butuhnya I2 dan I3, kita cari salah satu dulu ya. Persamaan 2 I1 dan I3, persamaan 3 I2 dan I3. Jadi kita nggak bisa eliminasi, kita fokus aja eliminasi I mana nih yang kita eliminasi enaknya ya, yang nggak terlalu ribet. Itu kayak persamaan 3 ya. Jadi persamaan 3 yang kita ubah dulu I2 nya menjadi dalam bentuk I1. Berarti gini, persamaan 1 ini tadi kita ubah lagi dulu menjadi bentuknya I2, berarti I3 kurang I1. Nah, dari sini kita substitusikan persamaan yang I2 ini ke persamaan 3. Kita substitusikan. Hasilnya jadi apa? I2 nya diganti menjadi I3 kurang I1. Maka di sini menjadi 10 I3 kurang 10 I1 itu kan, ditambahin 10 I3 sama dengan 6. Nah, sampai sini kita udah dapat persamaan yang baru. Ini nilainya minus 10 I1 ditambah 20 I3 ya kan, sama dengan 6. Oke. Sampai sini sekarang persamaan 2 ini kita anggap persamaan 3 aja ya. Ini hapus saja. Persamaan 3 ini kita anggap persamaan 3 ya. Nah, persamaan 2 dengan persamaan 3 itu kita, atau janganlah ya, nanti agak membingungkan ya kalau kalian catat. Nah, ini biarin. Nah, ini kita anggap persamaan 4 aja. Sekarang persamaan 2 dengan persamaan 4 kita mau eliminasi I1 nya, tapi nggak mirip. I1 nya persamaan 2 itu 25, ini minus 10 ya, jadi harus mirip angkanya. Maka kita kaliin aja 2,5 di sini, kita kaliin 2,5 ya, biar mirip gitu ya. Maka persamaan yang baru, persamaan 4 yang baru itu menjadi minus 25 I1 ditambah 50. Yap, jadi 50 ya. 50 I3 sama dengan 15. Ya kan? Karena 2,5 itu kan 5/2 ya kan? Jadi 5/2 kali 6 ya, 15. Oke. Nah, ini adalah persamaan apa nih? Berubah lagi nih, persamaan 5 lah ya. Sekarang kita eliminasi, kita buat di kiri aja teman-teman. Kita eliminasi persamaan 2 dengan persamaan 5 gitu ya. Kita copy aja biar nggak capek tulis. Oke, kemudian kita copy juga yang ini ya teman-teman. Kita masukkan kemari, kita perkecil. Oke, nah jadi di sini sekarang tinggal kita eliminasi biar hilang 25, tentu ditambah. Ininya jadi 0, ini 60 I3. Ininya ditambah berarti 24 ya. Berarti I3 nya sama dengan berapa nih? 24 60. Berarti 12 dengan 30. Bisa diperkecil lagi nih, 6/15 ya. Ini ampere tentunya. Ini I3 teman-teman. Nah, kalau udah dapat I3, kita kembali lagi ke problem kita tadi. Ditanyakan energinya ya. Kita kembali ke sini, berarti energi yang melewati hambatan 10 ohm itu sama dengan 10 ohm. I-nya tentu I3 di sini karena yang melewati hambatan 10 ohm tadi I3, nilainya 6/15 ya. 6/15 kuadrat ya, berarti 6/15 karena kuadrat kali 6/15 gitu. Dikaliin T-nya karena per menit berarti 60 second ya, kita kali 60 aja. Oke, 60 dicoret dengan 15 sisa 4 gitu ya.
Ya udah, di sini 15 dengan 6 kalau sama-sama dibagi 3, sisanya 5 dengan 2 gitu. Oke. Oke, tentu 2 dengan 4 ya. 2 dengan 4 ini angkanya 8, berarti 10 kali 6 kali 8 gitu ya. 6 kali 8 itu tentunya 48 ya. 48 kali, ini masih ada per 5, sorry. Oke, berarti hasilnya, ini hapus dulu. Oke, jadi tentunya 6 kali 8 tadi 48. 480 bagi 5. 480 bagi 5 tentunya 96 ya. Joule. Nah, 96 joule itu ada di jawaban A, B, C ya. Nah, sekarang kita tinggal cari tegangan jepit ya. Tapi untuk cari tegangan jepit yang melewati baterai 2, kita butuh I2. Nah, I2 kita bisa cari dari mana? Dari persamaan 3 aja. Dari persamaan 3. Kita ambil dari persamaan 3 kemari. Kita ambil 10 I2 ditambah 10 I3. I3-nya 6 per 15 sama dengan 6. Oke, 10 dengan 15 kalau dicoret itu 3 dengan 2 ya. 6 dengan 3 dicoret lagi sisa 2. 2 kali 2 4 ya. Berarti 10 I2 sama dengan 4 bawa sebelah kiri jadi 2. I2-nya berarti 2 per 10, 0,2. Oke, udah dapat I2-nya 0,2 ampere. Ampere. Kita kembali lagi ke atas ya. Karena yang ditanyakan tegangan jepit ya, yang ada pada E2, maka kita buat V jepit ya. VJP itu adalah baterainya E2 nanti dikurang dengan R berapa nih? R2 ya. Hambatan dikaliin dengan I2 gitu ya. Jadi 6 dikurang 1 kaliin 0,2 berarti 5,8 volt gitu ya. 5,8 volt ada di pilihan B, berarti jawabannya yang B teman-teman. Oke, begitu aja. Jadi untuk soal ini ya kalau kita kerjain step by step ya jadinya begini, memang agak panjang. Ya, begitu, semoga bermanfaat. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi